Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillahi ala hidayah. Alhamdulillah ala istiqamah. Alhamdulillahi ala ukhuwah. Walhamdulillahi insyaallah bihusnil khatimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur Prapen Indah yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaan. Sejenak di waktu kita dipenjarakan oleh sholat isya kita, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sedang dalam posisi ikhtibasu bis sholat, dia dipenjarakan oleh sholatnya, sebagaimana kita saat ini sambil menunggu waktu isya, maka dia berhak mendapatkan dua doa terbaik dari malaikat, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Semoga dengan apa yang kita ikhtiarkan bermajelis bersama di kesempatan malam hari ini, kita mendapatkan dua doa terbaik dari malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sejenak kita awali dengan sebuah doa sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang dikenal cerdas dalam memahami Al-Qur'an, memberikan satu nasihat setiap mengawali majelis. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengawali dengan satu doa ini, dan doa ini termaktub pada surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Mari sejenak kita awali bersama-sama dengan satu doa ini. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, tidak ada yang kami ketahui, tidak ada yang kami mengerti kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu, bagaimana kabar tubuhnya Pak? Kabarnya tubuh panjenengan, jasadnya panjenengan pripun? Sehat? Alhamdulillah. Tubuh bapak-bapak posisinya, ibu-ibu juga tubuhnya sedang sehat. Kalau saya tanya bagaimana kondisi jiwanya Pak? Kondisi jiwanya saat ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Terkadang kita itu lupa dengan adanya unsur pada tubuh kita yang sifatnya tidak tampak. Kita mengetahui tubuh kita disebut dengan jasad. Ya, kita bisa melihatlah tangan, badan, kaki dan sebagainya, itu kita kenal dengan jasad. Tapi menariknya jasad kita itu digerakkan, jasad kita disehatkan, jasad kita dihidupkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak tampak, yaitu kita sebut dengan ruh. Nanti penggabungan antara ruh dengan jasad, maka muncul namanya jiwa. Di dalam bahasa Al-Quran pada umumnya kita mengenal dengan istilah nafas. Nafas. Maka ketika ruh ketemu dengan jasad, ruh ditiupkan ke dalam tubuh, maka tubuhnya menjadi hidup. Karena adanya ruh yang masuk. Orang hidup ditandai bernafas, bahasa kita Indonesia. Bernafas itu mengambil akar kata dari bahasa Arab namanya nafas, nafsun. Maka kita akan mendengar salah satu ayat misalnya pada surat As-Sajdah
Ayat yang ke-9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu disempurnakanlah prosesi penciptaan manusia itu dengan adanya ruh yang masuk ke dalam jasad tubuh, maka menjadi sempurna. Kesempurnaannya itu muncul nafas jiwa. Jadi kata sawwa di situ, kata sawwa, summa sawwahu, kata sawwa itu artinya sempurna, Pak. Jadi sekali lagi, ruh masuk ke dalam tubuh, kalau bahasa saya, ruh dipertemukan dengan tubuh, dengan jasad, maka memunculkan kehidupan. Nah, itu munculnya kata sawwa, kesempurnaan. Maka kalau kita temukan definisi anak yang sempurna, anak yang sehat, anak yang apapun kondisi, tubuhnya ketika lahir, anak itu Pak, selama dia hidup, dia itu sawwa, dia itu sempurna. Tapi kadang-kadang kita punya definisi yang berbeda. Kalau bayi itu lahir, tangannya hilang satu, maka kita sebut dia anak cacat. Padahal Allah mengatakan sempurna. Cacat sama sempurna bertolak belakang. Ayat yang populer lah kita dengar pada surat Asy-Syams misalnya. Wan nafsi wa ma sawwaha. Dan kesempurnaan jiwa saat kemudian Allah ciptakan itu. Nah, dari sinilah kita mengambil satu pembuka pada tema kembali di kaitan keluarga. Satu series yang saya bawakan di Masjid An-Nur ini adalah solusi keluarga. Tema di kesempatan kali ini adalah ikatan itu bernama kesejiwaan. Ikatan itu bernama kesejiwaan. Kembali lagi Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan sebaik-baik perlindungannya. Jadi di tubuh kita ada perkara-perkara yang tidak tampak. Pertanyaan saya, biasanya kita lebih condong, lebih sering itu memperhatikan yang tampak apa yang tidak tampak? Yang tampak. Tubuh gimana sehat? Olahraga. Tubuh supaya sehat, jaga pola makan. Tubuh supaya sehat, lakukan ini, lakukan itu, dan lain sebagainya. Salah tidak. Tapi jangan dilupakan, ada satu bagian dalam tubuh kita yang sifatnya memang dia mempengaruhi, tapi dia tidak terlihat. Itu namanya kesejiwaan. Dan menariknya di dalam urusan keluarga, ada urusan-urusan kesejiwaan, Pak. Di mana dalilnya? Populer. Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Ada kalimat anfusikum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di situ ada kalimat anfusikum, di mana mereka itu memiliki kesejiwaan dari kata nafas, jiwa, anfusikum. Maka ikatan keluarga, ikatan rumah tangga, ikatan antara suami istri, ikatan antara orang tua dengan anak tidak lepas dari ikatan kesejiwaan. Nah, ini yang terkadang kita lupakan. Tidak mengapa, silahkan kalau ada urusan apa-apa dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu psikologi, dengan ilmu apapun silahkan. Tapi jangan lupakan Pak, kesejiwaan. Maaf, saya langsung lompat. Izin bertanya Pak. Cerai itu baik atau buruk Pak? Saya nanya ke bapak-bapak. Ini saya lompat dulu. Cerai itu baik atau buruk? Versi bapak-bapak, ibu-ibu. Buruk ya? Buruk. Zaman Rasulullah banyak yang bercerai Pak. Ada sahabatnya yang bercerai? Zaman Rasulullah? Ada yang bercerai? Ada. Gak usah jauh-jauh lah, anak angkatnya Rasulullah. Zaid binti Haris dengan Zainab binti Jahas bercerai Pak. Bahkan itu menjadi turunan perintah dari Allah. Bercerailah Zainab binti Jahas dengan anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harisah. Lalu Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Dan beberapa sahabat yang lain terjadi perceraian. Tapi kenapa kok
kita saat ini mengatakan perceraian itu selalu buruk, kebanyakan kita ya mengatakan buruk, karena maaf, karena berbeda definisi dengan agama kita. Perceraian itu boleh, karena perceraian itu juga alternatif solusi. Kalau itu solusi Pak, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Jadi kalau bahasa mudahnya saya, broken home itu nggak ada masalah. Yang masalah kalau broken home mengakibatkan broken heart. Nah, do you know? Do you know or not? Yes or no? Broken home itu, mohon maaf, perceraian itu menjadi hal yang netral, tidak bisa kita vonis itu buruk. Karena perceraian juga menjadi alternatif solusi. Setiap solusi selalu harus baik. Kalau kita artikan misalnya broken home itu perceraian, itu tidak apa-apa, netral saja kalau memang itu menjadi solusi. Tapi jangan sampai broken home itu menjadikan broken heart, rasa sakit. Maka di dalam Islam, kalaupun terjadi perceraian, disuruh apa? Sarohan jamilan. Kalau terjadi perceraian, diminta untuk bercerai yang baik. Bercerai yang baik. Berarti kalau ada perintah bercerai yang baik, berarti perceraian itu baik. Bahkan ditegaskan lagi di dalam Al-Baqarah 237. Kalau engkau terjadi perceraian antara pasangan, maka yang diminta adalah salah satu adabnya dan akhlaknya perceraian itu wala tansaul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan di antara kamu yang bercerai. Berarti siapa dengan siapa, Pak? Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Berarti kalian ini siapa, Pak, yang dimaksud? Istri, suami istri? Bukan. Mantan suami. Loh, karena ini konteks ayatnya Al-Baqarah 237 itu tentang perceraian. Berarti kalau sudah bercerai, apakah suami istri? Ya tidak, tapi mantan. Loh, bayangkan, mantan diminta untuk saling mengingat kebaikan. Memang ada keburukan, tapi yang diminta diingat kebaikan. Untuk apa? Agar menjaga tidak broken heart. Rasa sakit hati itu loh. Saya kembalikan dulu. Nanti ada kaitannya. Kenapa kok tema kita adalah ikatan itu bernama kesejiwaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Anfusikum. Kesejiwaan itu adalah hal yang sifatnya nyata meskipun tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan dan kita nikmati. Jiwa itu, Pak. Mudahnya gini. Yang saya pegang ini namanya handphone, ya. Yang saya pegang ini namanya handphone. Ini namanya akal kita berbicara ini handphone. Tapi kalau saya tanya, Bapak mau nggak handphone ini? Maka tiap di antara Bapak punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Itu namanya rasa. Dan rasa itu adanya muaranya di jiwa kita. Saya ulangi lagi. Ini kalau saya tanya secara akal, otak kita mengatakan ini apa, Pak? Kacamata. Lalu kemudian saya tanya, Bapak mau nggak kacamata? Ada yang jawab, oh ya mau. Ada yang jawab, tidak mau. Tiap kita berbeda-beda, Pak, jawabannya kalau tentang rasa. Bapak mau pakai kacamata nggak? Ada yang jawab mau. Ada yang jawab nggak mau. Kenapa nggak mau? Mata saya sehat, nggak nyaman saya nanti kalau pakai kacamata. Ada yang menjawab, kacamata itu saya butuhkan, maka saya nyaman. Urusan nyaman itu bukan letaknya di sini, tapi di sini, Pak. Urusan nyaman itu. Kalimat ini apa artinya, Bapak Ibu? Saya ngomong sama bapak-bapak nih, Pak, saya tidak suka dengan karakter Bapak. Misalnya nih, seorang istri ngomong, Pak, aku nggak suka dengan karakter Bapak. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan suami itu, Pak? Ketika seorang istri berucap seperti itu, tenang, senang, atau atau agak mangkal, Pak? Istri bilang,
Pak, aku nggak suka dengan karakter, sifat, watak, tipikal bapak yang ini. Istri menginformasikan itu, Pak. Apa yang kita rasakan, Pak, sebagai seorang suami kalau istri ngomong, aku tidak suka dengan watak bapak yang ini. Apa yang kita rasakan, Pak? Biasanya, halo, mangkel. Sekarang saya kasih contoh yang lain. Ini jamuan makan, Pak. Jamuan makan. Ketika banyak makanan di sini, maka saya bilang sama bapak-bapak ini, kita buka puasa bersama misalnya, Pak. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak suka yang bapak makan itu. Menu soto saya nggak suka. Pertanyaan saya, Pak, apa yang bapak rasakan? Biasa saja atau mangkel, Pak? Biasa saja, Pak, seharusnya. Karena kata tidak suka itu tidak artinya menyalahkan. Saya ulangi lagi, kata tidak suka itu bukan arti kata menyalahkan, enggak. Tapi banyak di antara kita ketika mendengar aku tidak suka dengan kamu, itu tandanya adalah menyalahkan. Padahal tidak. Sebagaimana menu makanan, saya bilang saya tidak suka menu soto. Maka saya tidak menyalahkan Bapak yang suka soto. Cuma saya nggak suka dengan soto, Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak yang suka dengan soto. Saya sukanya rawon. Maka kalau Bapak bilang saya tidak suka rawon, tidak suka berarti tidak menyalahkan. Tapi ketika kita dengar kalimat itu dari istri kita, aku tidak suka karakter Bapak yang ini. Maka di telinga kita, istri kita menyalahkan. Walhasil mangkel. Pernah Pak kejadian? Saya menyampaikan kalimat ini, contohnya, ini kejadian nyata. Saya menyampaikan kalimat ini kepada Jenderal Bintang 3. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak suka dengan karakter Bapak yang ini. Tapi langsung saya berikan penjelasan, maksudnya tidak suka itu ini. Memang beliau bereaksi dengan sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi beliau. Tapi ketika saya berikan penjelasan, maka beliau bisa memahaminya. Maksud saya bertanya, Bapak Ibu, rasa tidak suka itu munculnya di sini apa di jiwa, Pak? Di hati. Rasa itu letaknya di sini, Pak. Bukan di sini. Kalau di sini sesuatu yang konkret, di sini memang sesuatu yang memang masih subjektif. Tapi tiap kita itu pasti memiliki rasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi menariknya kesejiwaan itu menjadi satu gerakan yang Allah yang atur, bukan kita sebenarnya. Maka mau tidak mau kita harus mengakui wan nafsi wa ma sawwaha, ketika nafas itu muncul atas perintah Allah, ruh itu kemudian ke tubuh kita, dan ruh ini kan atas perintah Allah, Pak. Surat Al-A'raf 172 misalnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ketika ruh kita bersyahadat kepada Allah, maka ruh ini masuk ke tubuh atas perintah Allah, maka secara tidak langsung nafas kita itu juga punya aturan-aturan yang Allah sudah memiliki kaplingan terhadap aturan itu. Contoh, Bapak masih ingat nggak dulu ketika masih single? Masih ingat? Masih ingat atau lupa, Pak? Pas single. Kenapa kok milih istri, Pak? Padahal waktu itu kan model kayak bapak-bapak ini banyak yang mau kayaknya. Kayak model-model panjenengan yang ganteng ini dulu kan pasti juga banyak. Tapi kenapa Bapak milih kepada istri, Pak? Pasti jawaban di antara bapak-bapak pasti beda-beda. Tapi kan tidak bisa kita pungkiri ada jawaban, nggak tahu Pak Ustaz, pokoknya kata ini serkai. Nggak mungkin kita pungkiri kalimat itu, Pak. Pasti ada yang serak aja. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Allah yang menggerakkan hati kita untuk keterpautan dengan orang yang Allah takdirkan dalam tanda kutip itu menjadi jodoh. Maka Bapak dan Ibu, kesejiwaan itu perlu dipupuk, perlu disehatkan, perlu dikuatkan, Pak. Nanti kita bincangkan bagaimana. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya keluar dari sisi topik keluarga dulu, tapi kita berbicara tentang jiwa dulu, Bapak Ibu. Kata seorang Said
bin Al-Musayyib, seorang tabi'in mengatakan, sungguh badan itu akan merasakan capek. Dan nikmatnya badan itu adalah ketika kita mendapatkan asupan-asupan yang terbaik untuk kesehatan badan. Dan sungguh jiwa itu juga akan mengalami lemah. Maka asupan terbaik dari sebuah jiwa itu adalah kemampuan kita untuk mengambil hikmah dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba kita ambil sebuah fenomena, Pak. Beberapa hari lagi bulan Ramadan. Saya mau nanya ini, Pak. Kita berbicara jiwa dulu. Kita harus meyakini jiwa itu punya yang mengatur, punya sang pengatur yaitu Allah. Kita harus mengakui dalam tubuh kita ini ada perkara jiwa. Dan kita harus meyakini jiwa itu memiliki reaksi kepada tubuh kita sehingga tubuh kita melakukan gerakan yang dipengaruhi oleh jiwa. 3 hal itu. Baik, izin bertanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Secara logika saja, secara akal. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu lebih suka puasa di luar Ramadan 6 hari apa 30 hari, Pak? Di luar Ramadan. Ayo jujur. Bapak lebih suka puasa 6 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut di luar Ramadan? Ayo pilih yang mana? 6 hari apa 30 hari, Pak? 6 hari. Kenapa? Enggak lama. Berarti 6 hari itu lebih mudah daripada 30 hari. Benar? Benar. 6 hari lebih mudah daripada 30 hari. Sekarang saya tanya, ini terkait bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang 30 hari, 6 harinya namanya puasa Syawal. Mana yang paling mudah, Pak? 30 hari Ramadan atau 6 hari puasa Syawal? Mana yang paling mudah, yang paling nyaman Bapak Ibu kerjakan? 30 hari. Pertanyaan saya, kenapa kok berubah? Tadi katanya milih yang paling mudah 6 hari. Sekarang ketika sudah Ramadan, panjenengan lebih bilang bahwasanya yang mudah yang 30 hari. Kenapa kira-kira, Pak? Panjenengan yang full puasa, mohon maaf, itu Ramadan atau Syawal, Pak? Oke, anggap aja Ramadan Syawal full. Cuma pertanyaan saya, yang berurutan, benar-benar berurutan. Insya Allah Ramadan lebih mudah daripada 6 Syawal. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa gitu? Contoh kedua, sebelum nanti dijawab. Kita kaitkan PHBI kita antara yang kemarin Isra wal Mi'raj dengan Ramadan nanti, peringatan Hari Besar Islam. Ada filosofi yang memiliki keterkaitan Bapak Ibu antara Isra wal Mi'raj dengan Ramadan. Kata guru kami di Al-Azhar dulu. Bapak, sholat 50 kali dalam sehari, kan perintah awal itu Isra wal Mi'raj. Pertanyaan saya, mudah apa susah, Pak? Mudah apa susah? Susah. 50 kali dalam sehari. Anggap saja hitungan mudahnya, kalau sehari itu 25 jam, setengahnya dari 50, maka kalau sehari kita harus 50 kali sholat, berarti per 30 menit kita harus sholat, Pak. Kira-kira bolongnya berapa itu ya, Pak? Kalau per 30 menit sudah sholat. Lawang duhur ke asar saja, Pak. Azan asar ini berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biasanya di kantor-kantor. Apa komentarnya mereka? Loh, sudah azan asar lah ini. Kok perasaan tadi barusan sholat zuhur? Padahal zuhur asar itu bedanya waktu 3 jam. Itu terasa lebih cepat. Apalagi kalau 30 menit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sholat itu gampang apa susah? Sekarang saya tanya ini, sholat itu gampang apa susah? Loh, kok ragu-ragu tuh menjawabnya ini?
Sholat itu mudah apa susah? Loh kok terjadi perbedaan pendapat ini? Saya tanya sekarang, dari 50 turun 5, Pak. Saya tanya, 50 turun 5. Pertanyaan saya, 5 kali sholat berarti mudah apa susah? Mudah, karena turunan dari 50. 50 kita katakan susah. Iya, 5 berarti karena diskon 45 kali, berarti kan 5 itu mudah jika dibandingkan 50. Berarti kan 5 itu mudah. Tapi ternyata realitanya tidak mudah. Kenapa? Karena ada perkara-perkara di dalam urusan dalam diri kita, jiwa kita yang belum memberikan efek pada tubuh kita untuk bergerak. Apa itu? Jiwa. Jiwa itu menggerakkan tubuh, menggerakkan jasad, menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan lisan kita untuk berkata hal-hal yang baik. Semuanya itu jiwa yang menggerakkan. Maka kita kenal nantinya jiwa akan terbagi menjadi 3 pada umumnya. Meskipun ada 4 nantinya. Ada jiwa nafsul mutmainnah. Ada yang lebih parah dari mutmainnah, amarah. Yang tengah-tengah lawwamah. Berarti jiwa itu bisa menggerakkan kita kepada hal yang baik, ada hal yang buruk, tapi bisa menggerakkan. Kalau jiwa kita marah, maka yang menggerakkan tangan, ngapain tangan, Pak? Mukul. Tapi kalau jiwa kita yang baik, mutmainnah, maka menggunakan tangannya itu untuk mengusap-usap. Bisa menggerakkan tubuh kita. Orang yang datang kayak kita ke masjid, orang yang melakukan kebaikan, itu digerakkan tubuh kita oleh jiwa kita. Contoh begini, masih ingat Pak? Tubuh saya mati nih Pak, tubuh saya mati, tiba-tiba saya mati. Tubuh saya mati, nih mati Pak. Apa yang hilang dari tubuh saya Pak? Ruh kan? Lalu saya hidup lagi. Berarti tubuh saya di dalamnya ada ruh. Berarti ruh itu terhadap tubuh fungsinya ruh kepada tubuh menghidupkan. Akhirnya tubuh saya hidup. Berarti tubuh kita dihidupkan oleh sesuatu yang sifatnya tidak tampak. Mau nggak mau Pak, kita yakini itu. Tubuh kita ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak tampak. Pertanyaan saya, izin kalau di sini ada Bapak Ibu dokter. Menghidupkan sama menyehatkan, kerenan mana Pak? Mampu menghidupkan sama mampu menyehatkan, kerenan mana? Menghidupkan. Kalau kita meyakini ruh bisa menghidupkan jasad, kenapa kita tidak meyakini ruh, jiwa bisa menyehatkan tubuh, Pak? Pasti bisa menyehatkan. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Saya berbicara sehatnya di sini jiwa, bukan hati dulu, Pak. Nanti lebih dalam dari jiwa itu nanti ada hati. Maka kita kan kenal istilahnya, orang sakit hati mengakibatkan orang itu sakit fisiknya. Sakit hati pasti berembet kepada sakit fisik. Ayo, apa Pak contohnya? Yang kecil-kecil saja dulu. Gara-gara sakit hati lalu sakit fisik. Sakit apa Pak fisiknya itu Pak? Yang disebabkan oleh sakit hati. Sakit gigi. Oh, itu sakit gigi sama sakit hati sakitan mana itu Pak? Misalnya migrain. Apalagi Pak? Apalagi alergi. Loh, saya pernah nanya sama dokter kulit, Pak. Alergi itu salah satunya disebabkan oleh orang yang sakit hati juga. Apalagi Pak? Ya sudah kita naikkan levelnya deh. Sakit apa Pak? Karena yang penyebab sakit hati? Oh iya, Bapak memang di sini Masya Allah hatinya nggak pernah sakit. Jadi nggak tahu Pak ya. Tapi konon kisah karena sakit hati, ini konon kisah ya. Bapak-bapak kan nggak pernah melakukan itu, nggak pernah sakit hati. Makanya fisiknya nggak sakit, akhirnya nggak tahu juga. Tapi yang saya dengar, ternyata kalau orang sakit hati mengakibatkan fisiknya jadi sakit. Penyakitnya itu diantaranya darah tinggi. Ya, mulai sudah tahu ini mulai ya. Paling parah lagi apa? Paling parah
stroke. Karena penyakit hati. Saya tidak bilang hati di sini, jiwa. Maka kita harus meyakini jiwa itu bisa menggerakkan tubuh kita. Jiwa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Dan itu nanti akan ada di bulan Ramadan. Di luar itu tidak ada. Rumus di dalam Al-Quran dikatakan kalau jiwa itu sehat, maka akan memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Kalau kita temukan sebuah konsep pola skema yang seperti ini, maka kita memiliki prioritas kepada perkara-perkara yang tidak tampak. Dan khususnya tentang keluarga, itu Allah sudah tautkan kesejiwaan itu dari awal akdul nikah. Makanya ayat Ar-Rum ayat 21 tadi kan berbicara min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kesejiwaan sudah diikat oleh Allah dengan adanya istilah akdun nikah. Memang kesejiwaan itu belum klop. Pas iya, tapi belum kuat. Ibarat nyamur sama baut sudah cocok tapi belum kuat. Nanti dikuatkan dengan amalan-amalan yang harusnya itu membuat kesejiwaan itu semakin erat. Amalan apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, minuman ini tampak apa tidak tampak Pak? Di mata panjenengan? Tampak. Rumusnya, yang tampak menikmati yang tampak Pak. Rumusnya, yang tampak menikmati yang tampak. Apa itu? Ini tampak. Tubuh saya kelihatan kan sama bapak-bapak tubuh saya? Ya kelihatan kan Pak? Nah, yang tampak dinikmati oleh yang tampak. Bismillah. Airnya kurang atau tetap Pak? Coba ya, coba diperhatikan Pak ya. Airnya berkurang apa sama Pak? Berkurang. Itu namanya yang tampak dikurangi oleh yang tampak. Yang tampak dikonsumsi oleh yang tampak. Maka yang goib dinikmati oleh yang goib. Pahala goib, berkah goib, rahmat goib. Yang menikmati jiwa kita yang tidak tampak ini. Kalau yang tampak dinikmati sama yang tidak tampak, apa yang terjadi Pak? Yang tampak dinikmati sama yang tidak tampak. Tiba-tiba ini minumannya berkurang sedikit demi sedikit Pak. Berkurang. Itu namanya horor. Maka rumusnya yang tampak menikmati yang tampak, yang tidak tampak menikmati yang tidak tampak. Berkah rahmat itu tidak tampak. Ada memang yang menikmati jiwa kita. Maka bagaimana supaya jiwa itu sehat dalam konteks umum ataupun keluarga adalah memang harus ibadah. Dan ibadahnya itu, ini kesalahan kita atau kekurangan kita atau ketidaksadaran kita dalam keluarga. Ibadahnya itu sendirian Pak. Ibadahnya itu sendirian. Loh, jiwanya lo sudah ditautkan, tapi ketika ibadah sendirian Pak. Ini yang mengakibatkan ikatan kesejiwaan di antara suami istri, orang tua dengan anak itu lepas sedikit demi sedikit. Karena jiwa itu sehat dengan cara lebih dekat dengan Allah, bertakarub kepada Allah untuk menikmati hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Kita buktikan saja di bulan Ramadan besok. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kita tadi sepakati 30 hari itu susah untuk berpuasa. Tapi kenapa ketika Ramadan kok mudah? Kita mungkin menjawab dengan alasan apa? Apa Pak alasannya Pak? Kok 30 hari itu gampang puasa? Karena semuanya kondisinya puasa. Logika itu benar. Tapi ada lagi secara keimanan, ternyata Allah memang mudahkan karena yang menikmati bukan hanya tubuh, tapi juga wilayah yang tidak tampak pada diri kita. Secara logika, izin, Bapak sehari berapa piring ya makannya? Sekarang Pak, misalnya di luar Ramadan. Normalnya saja lah 3 kali. Bulan Ramadan berapa piring? Banyak dah. Masa? Mohon maaf kalau boleh saya buat rata-rata cuma 1,5 piring loh Pak. 1,5 piring. Loh kok bisa? Coba kita perhatikan. Sahur
Ada yang full Pak, makan sak piring full sahur. Insya Allah banyak yang makannya dikit, paling setengah. Terus Bu, setengah. Isu-isu mangan ini cepet warak. Sahur setengah piring, buka puasa sepiring. Meskipun pas ngambil banyak kayak gunung Merapi Pak di atas piringnya itu. Tapi ketika baru makan cepat kenyangnya Pak. Tapi itu bukan hanya sehari, 30 hari. Secara logika kita, seharusnya fisik kita berkurang. Kenapa? Konsumsi makanan kita berkurang. Tapi kenapa tubuh tambah enteng di bulan Ramadan? Kenapa jasad kok tambah sehat, Pak? Kita mudah berpuasa di bulan Ramadan. Karena ada unsur yang tidak tampak itu yang membuat kita semakin sehat dan semakin nyaman terhadap tubuh kita. Itu namanya jiwa, itu yang namanya ruh, atau apapun wilayah ghaibiyah yang ada pada tubuh kita. Makanya Rasulullah kan pernah berucap, inna fis suhur barokah. Di waktu sahur adanya berkah. Sahurnya menu apa Pak? Bapak biasanya sahur menu apa? Menu apa? Soto. Yang memakan apa Pak? Pada tubuh panjenengan? Tubuh yang menikmati sotonya. Berkahnya Pak? Siapa yang menikmati berkahnya? Jiwa. Jiwa juga butuh konsumsi Pak. Sesuatu yang tidak tampak. Dan itu paling banyak Allah sajikan hanya di bulan Ramadan. Nah menariknya bulan Ramadan itu bulan yang bukan untuk individual kita. Ramadan bukan berbicara tentang pribadi kita, tapi Ramadan berbicara kebersamaan. Contoh, Bapak tebak, izin Bapak Ibu, panjenengan sudah berapa kali ketemu Ramadan Pak? Sudah berapa kali? Anggap saja sudah 50 kali. Kalau ada orang, pemain, sudah 50 kali main Pak, berarti dia pemain senior, pemain profesional. Nah bapak-bapak ini kan pemain profesional. Mau nanya, ayat Ramadan dimulai Al-Baqarah ayat keberapa? 183. Pemain profesional pasti tahu ini ya. Sudah lama sering tanding di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, ditutup di ayat keberapa? Nah, mulai bingung ini. 183, 184, 185, 186, 187, 188. Benar Pak? Enggak, ditutup di 187. Berarti ada 5 ayat. 183 Bapak hafal. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terakhirnya Pak, la'al lakum tattaqun. Apa terjemahannya di situ Bapak Ibu? Agar kamu bertakwa. Kamu Pak, tunggal. Oke? Penutupnya 187 tentang suami istri di bulan Ramadan. Suami istri loh ini konteksnya. Ditutup dengan kalimat apa? La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Tadi diawali agar kamu bertakwa. Penutupnya agar mereka bertakwa. Berarti Ramadan ini tidak berbicara tentang diri, tapi berbicara tentang kebersamaan karena menggunakan kata jamak. Mereka yang bertakwa. Maksud saya, mohon maaf izin, kalau Bapak Ibu punya tetangga, punya kolega, punya apapun lah kondisinya yang saat ini ada masalah antara suami istri, Pak, manfaatkan bulan Ramadan untuk menyambung tali kesejiwaan di antara mereka. Saya 4 case yang pernah saya temui langsung, 4-empatnya ini muncul di bulan Ramadan solusinya. Tiba-tiba suami istri yang bermasalah itu kok kembali lagi harmonis di bulan Ramadan. 4 kali Pak saya pernah menemui. Kenapa? Karena mau bulan Ramadan adalah bulan yang paling pas untuk mengikat kesejiwaan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW
itu dalam mengikat kesejiwaan di antara istri-istrinya, itu Rasulullah itu jarang berbicara fakta, Pak. Selalu berbicara rasa. Masih ingat tadi itu jiwa itu berbicara rasa. Aku tidak suka ini, menu ini. Itu bukan menyalahkan. Tapi kalau kita menganggap ini fakta, oh ini menyalahkan. Aku tidak suka sama bapak yang wataknya gini-gini. Kita yang mendengar itu menganggap ini fakta, maka kita katakan, kita akan marah. Tapi kalau kita menganggap ini rasa dan rasa itu berbeda-beda, maka kita akan gampang menghormati. Dan lempengnya dan luasnya itu pada jiwa. Maka kita temukan sekelas Rasulullah, sosok jenderal, pemimpin tertinggi, dimarahi istri, Pak. Apa rasanya, Pak? Ayo. Bayangkan, jenderal, pemimpin tertinggi, presiden, pokoknya yang paling tertinggi, kok yuk dimarahi istri gitu. Pertanyaannya, bisa membayangkan nggak apa perasaannya Rasulullah? Tidak bisa? Tanyakan sama Pak Jokowi. Gimana rasanya ketika jadi presiden dimarah-marahi sama Bu siapa itu namanya? Ya jangan ditanyakan ke Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo juga belum punya ibu negara. Ya kasihan kita Pak, belum punya ibu negara kita saat ini. Rasanya Pak, bisa dibayangkan Pak, seorang pimpinan tertinggi dimarahi istri Pak. Kira-kira apa responnya Rasulullah? Rasulullah tidak menganggap itu fakta, tapi yang Rasulullah munculkan adalah rasa. Namanya rasa itu kan gampang berubah. Kalau fakta tidak bisa berubah. Ini faktanya, ini adalah gelas plastik. Di Banyuwangi Pak, ini namanya apa? Gelas plastik. Ini faktanya, nggak bisa berubah. Tapi yang namanya rasa bisa berubah. Di sini saya katakan ini seger. Di Banyuwangi ada yang mengatakan ini tawar. Maka ketika Rasulullah itu dimarahi oleh Ibunda Aisyah, bahkan dikata-katain oleh Ibunda Aisyah dengan menunjukkan Ibunda Aisyah ini ragu kepada Rasulullah, sampai mengatakan, "Tazumu annaka Rasulullah." Wahai suamiku, kamu ini benar-benar utusan Allah apa enggak sih? Ini kalimat keraguan apa tidak, Pak? Keraguan kan kalimatnya. Tapi Rasulullah tidak menangkap ini adalah fakta. Ini hanya rasanya Ibunda Aisyah. Maka muncul kalimat itu. Tapi kebanyakan kita, bahkan maaf dengan anak-anak kita, Pak, itu berbicara lebih pada fakta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin setelah Ramadan atau bagaimana, nanti akan ada pembahasan ikatan itu bernama syahwat, Pak. Ini ikatan itu bernama kesejiwaan. Pertemuan berikutnya itu namanya ikatan itu bernama syahwat. Di pertemuan berikutnya. Salah satu yang akan saya bahas, tapi ini saya sepil karena ada kaitannya, yaitu tentang kasus yang lagi trending topik di dunia ini. Bisa ada yang menebak tentang apa Pak? Yang lagi viral seluruh dunia ini Pak. Sampai 3 juta files loh yang muncul. Mulai foto, dokumen, dan lain sebagainya. Apa itu? Jeffrey Epstein Files. Itu kan kalau kita tentang anak di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah azan Isya berkumandang.
Izin sedikit menambahkan, jika ada yang kemudian nanti dipertanyakan, bisa kita buka sesi yang pertanyaan singkat saja. Bapak Ibu, file itu saat ini menunjukkan tentang fenomena konspirasi apapun istilahnya tentang anak, Pak. Korbannya intinya anak. Tapi lebih poinnya nanti saya akan jelaskan tentang kekhawatiran, ketakutan terkait dengan syahwat. Karena semuanya ini bermuara pada kata syahwat. Tahu kan ya kisahnya, Pak ya? Ya, tahu kan? Horor sekali itu, Pak. Horor sekali. Saya itu sampai mencatat dari beberapa yang saya baca, Pak. Itu kurang lebih 6 halaman saya catat kisahnya. Mulai yang tentang macam-macam lah, tapi saya lebih bicara tentang perkara-perkara anak-anak yang dijadikan tumbal, anak-anak yang dijadikan pelampiasan seksualitas mereka dan lain sebagainya lah. Sampai kan kasusnya meluas kemana-mana. Namun yang ingin saya sampaikan adalah kesejiwaan orang tua dengan anak. Ilmu psikologi mengatakan kalau orang tua membersamai anak, maka akan ada pengaruh akan kedekatan orang tua dengan anak. Dan ini kan kedekatan yang sifatnya physically, sentuhan, jalan bareng, bermain bersama, melakukan perjalanan bersama. Itu sentuhan yang memberikan pengaruh secara fisik, Pak. Dan menariknya, kenapa kalau banyak anak-anak yang mengalami korban urusan seksualitas, korban predator seksual, itu versi kami karena jauhnya ikatan hati dan jiwanya dengan orang tuanya. Saya bisa memberikan bukti-bukti, tapi ya mohon maaf karena ini sifatnya online live, saya tidak berani menyampaikan. Kalau orang tua tidak memiliki kesejiwaan dengan anak, dalam arti apa ini? Bareng, Pak. Apa barengnya itu? Ibadahnya bareng. Kalau suami istri nggak usah ditanya, tahajud bisa bareng. Tapi anak ini loh yang sering kemudian dilepaskan, Pak. Bahasanya psikologi itu kan fatherless, hilang sosok ayah secara interaksi. Tapi di dalam Islam itu lebih lagi, hilangnya kesejiwaan dengan orang tua. Walhasil anak-anak yang seperti itulah yang menjadi target orang-orang yang berstatuskan predator seksual. Sementara ini dulu, jika ada yang mungkin ditanyakan, kami persilahkan barang 5 menit, Bapak Ibu, jika ada saja. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Baik, berarti diam artinya iya. Itu Pak ya biasanya ya. Kalau diam itu artinya iya dilanjutkan ya. Bapak Ibu, tahu kan kasusnya yang tadi? Anak menjadi tumbal dan anak menjadi korban. Bapak kalau Ibu lihat videonya itu, kan kalau kita melihat anak kecil selalu menggemaskan, selalu bahagia dan senang melihat anak kecil dengan keceriaannya, dengan aktivitas dan polanya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat film-film itu, dokumenter yang ada, itu kan horor, Pak. Dipegang, itu sudah matanya, tatapannya, itu bagi kami yang di dunia anak-anak remaja, khususnya di pornografi, Pak. Saya itu mulai 2008 di pornografi sampai sekarang, itu horor tatapan orang seperti itu, Pak. Maka saya selalu meminta, mungkin ini tema ini tidak pas untuk Bapak Ibu yang punya anak sudah dewasa, tapi tolong ini sampaikan kepada putra-putri panjenengan. Apa itu? Tolong. Putra-putri panjenengan yang punya anak, tolong kesejiwaan orang tua dengan anak, khususnya ini ayah dengan anak gadisnya, Pak. Khusus ini, khususon. Panjenengan punya anak laki-laki, tolong anak laki-lakinya punya anak perempuan yang notabene-nya cucu panjenengan. Tolong diingatkan, Pak. Khususon ini. Apa itu? Kesejiwaan di antara keduanya harus terikat dengan baik. Saya tutup dengan 2 kalimat. 1 kalimat dari Rasulullah. 2 doa dari Rasulullah. Yang pertama adalah kalimat. Apa ini? Pengikat kesejiwaan antara suami dengan istri. Ini bukan doa, ini hanya apresiasi kalimat dari Rasulullah. Tapi karena Rasulullah yang berucap, kalimat ini tentunya memiliki kebaikan-kebaikan. Kalau kita tiru, kita plagiat. Kalimatnya apa? Ucapkan kalimat ini kepada pasangan. Inni qad ruziktu hubbaha.
Ini sungguhnya aku kot telah ruziktu dapat rezeki dari Allah hubbaha kecintaan kepada pasanganku. Ini ucapan Rasulullah kepada Ibunda Khadijah. Maksud saya, kalau panjenengan berkenan, silakan diucapkan kalimat ini mengikuti teksnya Rasulullah ini. Dan beberapa kali saya kalau ada suami istri bermasalah, saya katakan sama suaminya, ucapkan kalimat ini. Ada saja nanti caranya Allah membolak-balikkan hatinya, akhirnya menjadi harmonis lagi. Itu yang pertama, suami dengan istri, istri dengan suami dalam ikatan kesejiwaan. Yang kedua, untuk orang tua dan anak. Ucapkan doa ini. Kalau ini doa ini Bapak Ibu. Doa untuk anak. Allahumma tohir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu, pakai shot, wahsin farjahu. Allahumma tohir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya, khusus untuk anak ini. Yang kedua, ampunilah dosanya. Yang ketiga, jagalah kemaluannya. Dalam terjemahan yang lebih soft, jagalah kesucian dirinya. Dan menariknya, hadis ini ditutup dengan satu kalimat, ini tentang anak remaja yang mau zina, mau maksiat, Pak. Ditutup walam yakun yaltafitu min ba'dihi syai'an. Lalu anak muda ini enggak pingin lagi untuk melakukan perzinaan dan kemaksiatan itu. Caranya bagaimana? Tolong kalau panjenengan mendoakan doa ini, usahakan adanya persentuhan, adanya ikatan fisik, adanya pertemuan fisik dengan anak. Fisik loh Pak. Apa itu? Rasulullah memegangkan, meletakkan tangan kanannya beliau di dada kirinya si anak. Sambil berucap Allahumma tahhir qalbahu wa fir dzanbahu wa ahsin farjahu. Maka kalau panjenengan berkenan, silahkan dipegang bagian tubuh anak ketika mendoakan itu. Secara fisik ketemu, secara jiwa insya Allah tertautkan. Tapi PR-nya panjenengan kita semuanya adalah kita megang anak, kita meluk anak, kadang-kadang anak merasa risih, Pak. Itu PR kita. Makanya itu bagi saya adalah PR kita semuanya. Kenapa anak risih dipeluk sama ayah ibunya, tapi dia tidak risih ketika dipeluk oleh laki-laki dan perempuan lainnya. Itu PR kita bersama untuk mentautkan kesejiwaan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan bagi kami ada manfaat dan bagi panjenengan juga memiliki kemanfaatan tersendiri. Dan semoga Allah jadikan ini majelis penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas ikatan itu bernama syahwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.